Bagaimana kabarnya saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andrea Miranata dengan NIM 191111020. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Prodi Teologi angkatan tahun 2019. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kesulitan-kesulitan dalam melakukan penafsiran, terutama dalam hal menafsirkan Alkitab. Karena kesulitan-kesulitan dalam melakukan penafsiran termasuk ke dalam salah satu materi hermeneutik, oleh karena itu terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari hermeneutik. Hermeneutik adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan teks. Kata hermeneutik diambil dari nama dewa Hermes dalam mitologi Yunani kuno yang memiliki tugas untuk menyampaikan atau menafsirkan pesan dewa-dewa kepada manusia. Dalam penerapannya, hermeneutik memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya terpaku dalam penafsiran Alkitab saja, tetapi juga digunakan untuk menafsirkan sejarah, filosofi, dan lain sebagainya. Bahkan seorang ahli bernama Richard Palmer menyebutkan bahwa hermeneutik sebagai metodologi filosofi. Di dalam sejarah, hermeneutik sudah digunakan sejak zaman Perjanjian Lama, yaitu digunakan oleh seorang imam bernama Imam Ezra yang mencoba untuk menjelaskan pengertian hukum Taurat kepada bangsa Israel dengan membaca dan memberikan keterangan-keterangan terhadap apa yang dibacanya. Setelah Imam Ezra, hermeneutik masih terus digunakan oleh para nabi sampai kepada zaman Kristus dan setelahnya. Bahkan, hermeneutik mengalami berbagai perubahan, mulai dari perubahan yang terkecil sampai kepada perubahan yang paling besar, dan perubahan yang sangat signifikan terjadi pada masa reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther dan John Calvin. Adapun definisi dari menafsir adalah penafsiran atau juga disebut dengan eksegese berasal dari bahasa Yunani, yaitu exegeomai yang berarti membawa keluar atau mengeluarkan. Jika dikaitkan dengan tulisan, maka artinya sama dengan membaca atau menggali. Makna mengeluarkan yang terkandung di dalam kata eksegese berarti mencoba untuk menggali pokok pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis teks yang asli. Hal ini dilakukan untuk menghindari sesat pikir atau kecenderungan seorang penafsir untuk memasukkan pikirannya sendiri ke dalam teks yang sedang diperhadapkan kepadanya. Kecenderungan untuk memasukkan pikiran sendiri ke dalam teks ini biasanya disebut dengan istilah eisegese. Dalam melakukan penafsiran, tidak mungkin seorang penafsir langsung memahami pokok pikiran apa yang sebenarnya ingin dikeluarkan oleh seorang penulis teks yang asli. Namun, untuk memahami hal ini, seorang penafsir harus menggunakan metode-metode yang terdapat di dalam hermeneutik. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa antara hermeneutik dan juga eksegese merupakan kedua ilmu yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Tujuan penafsiran. Tujuan penafsiran adalah untuk mengetahui maksud teks dengan jelas dengan pendekatan bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan yang melatar belakangi teks tersebut. Kesulitan menafsirkan teks. Seorang penafsir mengalami kesulitan dalam menafsirkan teks karena perbedaan bahasa dan latar belakang atau pengalaman antara pihak pembuka komunikasi, yaitu penulis, pengarang, dan penyunting, dengan pihak penerima komunikasi, yaitu pembaca atau pendengar. Selain itu, muatan isi dan ekspresi yang dikomunikasikan juga menjadi hal yang mempengaruhi proses penafsiran. Dalam hal ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu ilustrasi tentang komunikasi antara orang kota dan orang desa. Jika orang kota bertemu dengan orang kota dan melangsungkan sebuah komunikasi, tentu saja komunikasi yang saat itu sedang terjadi akan berjalan dengan lancar, karena mereka berada dalam ruang lingkup yang sama. Namun berbeda halnya ketika orang kota bertemu dengan orang desa dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dan komunikasi itu tentu saja tidak akan berjalan dengan lancar, karena kemungkinan besar orang desa tidak mengetahui kebiasaan apa saja yang terjadi di kota, sehingga komunikasi akan menimbulkan suatu kesulitan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi kesulitan dalam melakukan penafsiran. Yang pertama adalah
Penafsir tidak terlibat dalam komunikasi antara pengirim surat dan penerima surat, sehingga untuk mengetahui maksud surat tersebut, seorang penafsir harus memposisikan dirinya sebagai pengirim dan penerima surat. Untuk memerankan peran tersebut, seorang penafsir harus menggali segala sesuatu yang berkaitan dengan pengirim dan penerima surat. Karena seorang penafsir bukanlah pengirim atau penerima surat, bahkan penafsir tidak terlibat secara langsung dalam komunikasi yang terjadi di antara keduanya, kita dapat menyebutkan seorang penafsir sebagai pihak ketiga yang mencoba untuk memahami isi komunikasi yang terjadi di antara pengirim dan penerima surat. Tentu saja akan mudah bagi seorang pengirim dan penerima surat untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain, karena mereka saling mengenal dan mengetahui kejadian apa saja yang terjadi pada saat mereka melangsungkan komunikasi tersebut. Namun berbeda halnya dengan seorang penafsir yang tidak mengenal siapa itu pengirim dan penerima surat, apa saja kebiasaan mereka, pandangan hidup, bahkan kejadian yang sedang menimpa hidup mereka. Nah, dalam hal ini, seorang penafsir harus menempatkan dirinya sebagai pengirim dan penerima surat. Tentunya, untuk memahami hal ini, seorang penafsir harus menggali segala sesuatu yang berkaitan dengan pengirim dan penerima surat. Yang kedua adalah perbedaan bahasa yang dimiliki oleh pengirim dan penerima surat dengan penafsir juga menimbulkan persoalan dalam proses penafsiran. Karena setiap bahasa pasti memiliki struktur dan tata bahasa yang khas yang sulit dimengerti oleh orang asing. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang dimiliki oleh manusia. Namun, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik ketika orang-orang yang melangsungkan komunikasi memiliki bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lain, seperti halnya peristiwa Menara Babel. Demikian juga dalam proses penafsiran. Ketika seorang penafsir diperhadapkan dengan suatu teks yang berbeda dengan bahasa yang digunakannya dalam kehidupan sehari-hari, seorang penafsir mengalami kesulitan untuk menafsirkan teks tersebut. Untuk memahami maksud teks tersebut, tentunya seorang penafsir harus mempelajari bahasa yang berkaitan dengan teks tersebut, atau seorang penafsir dapat menggunakan seorang penerjemah untuk menerjemahkan bahasa yang digunakan untuk menulis teks ke dalam bahasa seorang penafsir. Yang ketiga, kesenjangan kebudayaan. Kesenjangan kebudayaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penafsiran karena ada beberapa hal yang lumrah dalam kebudayaan asli yang tidak diketahui oleh penafsir, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses penafsiran. Suatu teks pasti dilatar belakangi oleh kebudayaan tertentu, namun akan menimbulkan suatu kesulitan ketika kebudayaan yang satu ditafsirkan kepada kebudayaan yang lain, karena kebudayaan tersebut pasti mengandung suatu kebiasaan, filosofi, dan pandangan hidup yang kemungkinan besar tidak diketahui oleh seorang penafsir. Yang keempat, kesenjangan sejarah. Penafsir seringkali mengalami kesulitan dalam menafsirkan teks Alkitab karena adanya perbedaan waktu yang sangat jauh, sehingga penafsir sulit untuk menganalisis peristiwa apa saja yang melatar belakangi teks yang tertulis di dalam Alkitab. Dalam menafsir, seorang penafsir pasti diperhadapkan dengan suatu teks yang memiliki rentan waktu yang sangat jauh dengan seorang penafsir tersebut. Selain itu, adanya peristiwa sejarah yang melatar belakangi teks juga menimbulkan kesulitan dalam proses penafsiran. Seperti contohnya terdapat dalam Mazmur pasal 3 ayat 1-9 yang berada di dalam naungan perikop nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Tidak mungkin Daud sebagai seorang penulis teks memunculkan teks ini dengan tiba-tiba tanpa adanya suatu peristiwa sejarah yang melatar belakangi teks ini. Namun teks ini dimunculkan oleh Daud ketika Absalom anaknya berikhtiar untuk membunuhnya. Yang kelima, perkembangan historis dan kolektif. Ada banyak revisi yang dihasilkan dari teks-teks kuno, khususnya teks Alkitab, sehingga sulit untuk membedakan manakah teks yang asli dan manakah teks yang sudah direvisi. Selain itu, adanya penggabungan karya antara pengarang dan penyunting, antara guru dan murid yang menyebabkan kesulitan menafsirkan makna teks yang ingin disampaikan oleh pengarang yang asli. Dalam teks-teks kuno, khususnya dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita dapat menemukan bahwa adanya pengembangan historis dan kolektif yang dilakukan secara bertahap.
Pengembangan historis ini biasanya kita kenal dengan sebutan revisi, dan pengembangan kolektif ini merupakan penggabungan karya antara pengarang dan penyunting, antara guru dan murid, menyebabkan seorang penafsir kesulitan untuk menentukan satu orang penulis teks yang asli. Dalam hal ini, kitab Amos menunjukkan 4 hal yang menjadi bukti bahwa kitab tersebut tidak hanya dituliskan oleh Amos sendiri, yaitu yang pertama, adanya data Nabi Amos yang terdapat dalam Amos pasal 1 ayat 1. Yang kedua, banyaknya ucapan atau nubuatan yang dihubungkan dengan Nabi Amos sendiri, terdapat dalam Amos pasal 1 ayat 2-6. Yang ketiga, ada beberapa bagian seperti sebuah kalimat pendahuluan yang menunjukkan adanya orang ketiga yang menuliskan teks tersebut. Hal ini terdapat dalam Amos pasal 7 ayat 10-17. Dan yang terakhir adalah pada penglihatan Nabi seperti sebuah autobiografi yang menunjukkan Nabi Amos sebagai orang pertama dalam menuliskan teks tersebut. Hal ini terdapat dalam Amos pasal 7 ayat 1-9. Yang keenam, teks-teks yang berbeda. Banyak sekali teks-teks yang berbeda ditemukan di dalam Alkitab menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan penafsiran. Misalnya, naskah lengkap Perjanjian Lama Ibrani terlengkap ditemukan pada abad pertengahan. Salinannya dibuat pada tahun 1008. Naskah lengkap tertua Perjanjian Baru berasal dari abad keempat Masehi. Namun, penemuan terhadap teks-teks yang baru dalam jumlah yang banyak menjadi kesulitan untuk menentukan teks yang asli. Bahkan, baru-baru ini ditemukan naskah Perjanjian Lama yang lebih lengkap dan lebih tua di daerah Laut Mati. Yang ketujuh, teks yang dipandang suci. Alkitab merupakan kitab suci, sehingga dalam penafsirannya pun tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah penafsir masa kini dapat menjadikan penafsiran yang terdahulu sebagai pedoman penafsiran, namun dapat menimbulkan dampak negatif karena proses penafsiran terikat dengan tradisi dan tidak memberikan keleluasaan bagi penafsir masa kini untuk meneliti secara kritis terhadap teks Alkitab. Untuk menanggapi hal ini, seorang penafsir tidak boleh melupakan bahwa Alkitab merupakan karya pengilhaman Roh Kudus yang relevan terhadap masa dan zaman, sehingga hal ini mendorong seorang penafsir untuk lebih kritis lagi dalam melakukan proses penafsiran menggunakan metode hermeneutik yang lebih terpercaya. Setelah mendengarkan pemaparan tentang kesulitan-kesulitan dalam melakukan penafsiran, kita dapat mengetahui bahwa menafsirkan bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula hal yang mustahil. Oleh karena itu, sebagai seorang penafsir, terus kembangkan dirimu dengan mempelajari bahasa, menggunakan alat bantu tafsir, dan juga mengembangkan metode-metode pendekatan untuk menyelesaikan persoalan dalam penafsiran teks. Dan hal yang paling penting adalah dengan mempererat persekutuan dengan Tuhan. Sebab dengan demikian Tuhan dapat berbicara kepada penafsir apa yang ingin disampaikannya sesuai dengan masa dan zaman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang telah menyaksikan bahkan memberikan dukungan terhadap video ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.